ke laptop. Jadi akad penyerahan barang kepada orang lain itu akadnya termasuk akad umana. Kalau barang itu masih diharapkan kembali. Kalau misalkan terjadi kerusakan, maka bukan tanggungannya pihak yang diserai. Jadi bukan tanggungannya pihak yang diserai. Asalkan bukan disebabkan karena unsur tafrid, sembrono. Jadi unsur sembrono. Unsur sembrono itu kan melampaui batas. Tafrid, israf, itror, itu kan sudah melampaui batas, segala hal yang semacam itu. Ya kan? Melampaui batas semacam ini kan yang dilarang oleh Nas, yang dilarang dalam kitab-kitab apapun. Contohnya wala innallaha la yuhibbul musrifin. Kenapa kok Allah kok enggak mencintai orang musrifin? Ya disebabkan karena unsur israfnya melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah juga tidak menyukai al-mu'tadin, melampaui batas. Dan seterusnya masih banyak lagi unsur-unsur israf. Nah, itu melampaui batas, tindakan melampaui batas yaitu tadi yang disebut dengan istilah tafrid. Yang disebut dengan istilah tafrid. Sepeda kalau tidak melampaui batas dipakai kecepatan biasa, dipakai secara normal, itu berarti namanya tidak melampaui batas. Tapi kalau misalkan pakai sepeda kemudian dipakai standingan, diangkat-angkat, tahu-tahu nabrak tiang, itu kan berarti namanya melampaui batas. Kalau melampaui batas semacam itu, maka ketika terjadi kerusakan pada sepeda, pihak yang melakukan tafrid wajib untuk mengganti rugi. Jadi asal-asalnya doman itu kan kesalahan. Jadi disebabkan karena ada unsur israf. Ya tidak udwanan, itu termasuk bagian dari tafrid. Jadi israf, ya tidak udwanan. Jadi udwanan. Terus kemudian itror. Sama tulis disebutkan seperti ini, sama tulis. Itu yang menyebabkan seseorang wajib untuk ganti rugi. Jadi tindakan seseorang yang menyebabkan dia wajib untuk ganti rugi itu disebabkan karena adanya unsur satu, israf. Israf pakai sin, ya, bukan shin. Israf disebabkan itu. Terus yang kedua ada unsur tidak melampaui batas. Terus kemudian ada unsur apa tadi? Itror itu ya menyebabkan kerugian orang lain. Yang keempat ada unsur udwanan. Udwanan itu ya permusuhan. Contoh permusuhan itu misalkan begini. Ada bensin di sana. Wong namanya bensin itu kan sampean kan nggak boleh untuk di dekatnya bensin kan nggak boleh main-main api. Dan tahu-tahu sampean main-main api. Sampean main-main api malah sama gini-gini kan. Didekat-dekatkan sama bensin. Terbakar betulan. Bagaimana kan seperti ini? Ya udwanan. Itu namanya udwanan, tindakan semacam itu. Ada bensin di situ, sampean bakar-bakar sampah. Jaraknya 5 meter dari bensin, tidak dijaga, terkena tiupan angin, sampahnya terkena tiupan angin, terbang langsung mengenai bensin. Akhirnya bagaimana? Terbakar. Kalau terbakar seperti tadi, meskipun terbakarnya adalah disebabkan karena tiupan angin, tapi karena adanya unsur orang membakar tadi itu, maka dia terwajib untuk mengganti rugi. Soalnya api nggak mungkin muncul tanpa adanya sebab. Nah, sekarang untuk wakil, untuk kembali ke akad makalah. Makanya dari itu tadi, maka al wakilu aminun.
Al-wakilu aminun fiha. Jadi al-wakilu aminun fiha. La yutmanu illa bitafridi. Wakil itu adalah orang yang dipercaya, yang diberi amanah. Orang yang diberi amanah. Jadi kalau misalkan kok ada kerugian atau ada apapun, tapi kerugian itu tidak disebabkan oleh unsur tidak disebabkan oleh unsur israf, tidak disebabkan oleh unsur idror, sengaja berbuat merugikan orang lain, atau tidak disebabkan unsur udwanan, maka dia tidak berhak untuk mengganti rugi. Paham ya? Itu kaidah asalnya. Jadi wal wakilu aminun fi ma wukila fihi. Jadi wakil itu merupakan orang yang dipercaya terhadap sesuatu yang dipercayakan kepadanya atau yang diwakilkan kepadanya. Falayat manu al muwakkal fihi idza talifa illa ayyafrito. Jadi dia tidak menanggung ganti rugi atas barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diwakilkan kepadanya idza talifa, apabila mengalami kerusakan, illa ayyafrito, kecuali disebabkan karena unsur sembrono. Li annal muwakkal istamanahu, li annal muwakkil istamanahu fatatminuhu yunafi ta'minahu. Jadi mengapa kok tidak dimintai ganti rugi? Sebab orang yang mengangkat wakil itu adalah dalam rangka mencari orang yang bisa dipercaya. Mencari orang yang bisa dipercaya. Nah, kalau mencari orang yang bisa diberi kepercayaan atau diberi amanah semacam itu, maka tidak berhak bagi pihak mewakil itu untuk menuntutkan ganti rugi atau membebankan ganti rugi kepada orang yang diangkatnya untuk menjadi wakil. Jadi nggak berhak. Mengapa? Soalnya kalau misalkan kok membebankan ganti rugi pada orang yang dijadikan wakil, apabila ada kerugian, maka sifat amanahnya itu menjadi hilang. Jadi namanya bukan lagi amanah, tapi menjadi apa itu? Loh, kalau misalkan dibebankan, saya misalkan mewakil menyerahkan sesuatu kepada sampean untuk menjadi wakilnya Pak Sam, misalkan, untuk menjadi wakilnya Pak Sam. Terus kemudian Pak Sam mewanti-wanti, kalau kamu kok nggak bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang diwakilkan oleh Pak Sam, terus kamu berbuat kerugian, terus kemudian terjadi kerugian, maka kamu harus menanggung ganti rugi semuanya. Itu namanya bukan akad wakil kalau semacam itu, tapi namanya akad apa? Namanya akad apa? Namanya akad apa? Ya akad syirkah. Akad syirkah. Jadi bukan akad perwakilan, bukan akad wakalah lagi. Ya, jadi sudah beda wakeknya. Jadi beda wakeknya. Orang yang dimodali atau orang yang dihutangi, gampangannya begitu.